Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ilmu kita subuh ini, kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bertemu di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pertemuan kita sebelum ini kita membahas tentang fikih ibadah. Dalam hal ini fikih salat, dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, meletakkan tangan, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah sesudah Al-Fatihah, ruku', i'tidal. Kita lanjutkan pada bab sujud. Nah, pembahasan tentang sujud ini pembahasan yang paling penting. Karena kalau kita lihat dari setiap gerakan kita sepanjang sholat, gerakan yang paling istimewa itu adalah gerakan sujud. Padahal di dalam sholat ini bukan hanya sujud. Di dalam sholat kita berdiri, ruku', i'tidal, duduk antara dua sujud. Tetapi yang paling spesial dari gerakan-gerakan sholat itu adalah sujud. Bahkan nama tempat ibadah kita ini diambil dari kata sujud. Asal katanya sajadah, sujud. Ditambah mim di pangkal menjadi masjid. Masjid artinya tempat sujud. Kenapa tak digunakan tempat ruku? Atau kalau dipakai kata berdiri, itu bahasa Arabnya qoma. Kalau tempat berdiri, maqam. Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Mau kemana Pak? Mau ke maqam. Oh, itu terbayang kuburan. Kalau makom versi kita terbayang kuburan. Tapi kalau kita artikan makom bahasa Arab, makom artinya tempat berdiri. Kenapa tidak disebut tempat berdiri? Bukankah Nabi itu paling lama sholatnya itu saat membaca ayat, saat berdiri, sampai bengkak kakinya itu karena ayatnya panjang. Atau kalau orang mau mengambil satu gerakan, duduk. Duduk bahasa Arabnya jalasa. Kalau dipakai tempat duduk, berarti bahasa Arabnya majlis. Jalasa, duduk. Majlis, tempat duduk. Secara bahasa. Tapi tak digunakan. Maqam tidak digunakan untuk menyebut tempat ibadah ini. Majelis tidak digunakan untuk menyebut tempat ibadah ini, tapi yang digunakan untuk menyebut tempat ibadahnya orang Islam adalah masjid. Masjid yang bermakna tempat sujud. Mengapa harus kata sujud yang diambil untuk menyebut tempat ibadah kita ini? Karena sujud adalah gerakan yang paling spesial, dan Nabi mengatakan
aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat kepada Allah kapan waktunya? Ketika seorang hamba itu sujud. Jadi kalau kita mau memastikan kapan sebetulnya kita sangat dekat kepada Allah, apakah ketika kita berada di Ka'bah? Apakah ketika kita berada di tempat-tempat spesial, atau di saat berdoa, di saat sedang berpuasa? Kapan kita sedang sangat dekat kepada Allah? Nabi mengatakan seorang hamba sangat dekat kepada Allah ketika sujud. Maka kata sujud inilah diambil untuk memastikan bahwa kita selalu dekat dengan Allah. Kapan dekat dengan Allah? Tempat sujud, ke masjid. Untuk apa ke masjid? Untuk melakukan sujud, karena saat kita sujud kita sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi pembahasan sujud inilah yang akan kita bahas dalam waktu yang tidak lama, sampai sholat, sampai syuruk, kemudian tanya jawab sedikit, baru kita sholat sunnah isyraq. Nah, terkait tentang sujud ini, yang menjadi problem adalah kaifiyatus sujud. Kaifiyat, tata caranya. Bagaimana cara sujud? Apakah sujud itu dengan mengangkat tangan? Karena ada juga orang mau sujud tuh angkat tangan dulu, seperti mau takbiratul ihram. Allahu akbar sujud. Tetapi itu bukan bahagian dari sunnah yang disebutkan dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat. Kalau untuk sujud tak perlu mengangkat tangan. Nah, sekarang kalau tidak mengangkat tangan, memang pada umumnya kita tak mengangkat tangan, tapi ada yang mengangkat tangan. Ada paham setiap gerakan mengangkat tangan. Mau rukuk, mau sujud. Kalau mau rukuk memang disunnahkan. I'tidal disunnahkan. Takbiratul ihram disunnahkan. Bangun dari 2 rakaat setelah tahiyat awal disunnahkan. Tapi ada orang mau sujud pun dia angkat tangan. Duduk antara 2 sujud angkat tangan. Tapi agak aneh itu bagi kita yang mungkin tidak mengamalkan begitu. Nah, kalangan ahlus sunnah wal jamaah mengangkat tangan itu hanya di 4 tempat. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, satu lagi setelah tahiyat awal. Nah, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah bagaimana cara sujudnya? Mendahulukan lututkah atau mendahulukan tangan? Disitulah ikhtilaf. Tetapi ikhtilaf ini sebetulnya sudah selesai. Hanya saja kalau tidak dikaji, tidak dibahas secara mendalam, bisa jadi orang menduga ini sudah dianggapnya satu dari 2 perbedaan itu final. Padahal kalau mau kita diskusikan, ada dasar-dasar sebab-sebab terjadi perbedaan itu. Nah, pada umumnya para ulama kita itu menyimpulkan bahwa yang sunnah itu mendahulukan lutut sebelum tangan. Itulah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, juga Imam As-Sun'ani, juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi, termasuk juga Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mereka semuanya cenderung mengamalkan lutut sebelum tangan. Nah, mengapa ada yang tangan, ada yang lutut? Itu karena hadisnya terjadi ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Kalau kalian sujud, janganlah turun seperti unta. Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, letakkanlah tangan sebelum lutut. Hadis pertama ini
menunjukkan bahwa kalau sujud mendahulukan tangan. Kenapa? Karena Nabi melarang jangan turun seperti unta. Hadis pertama. Hadis kedua diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi idza sajada, kalau Nabi itu sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi meletakkan lututnya sebelum tangannya. Inilah hadis yang oleh para ulama disebut ta'arud. Ta'arud artinya bertentangan. Satu sisi kata Nabi tadi, letakkanlah tangan sebelum lutut. Itu kan hadis Nabi. Nabi yang mengatakan letakkanlah tangan sebelum lutut. Hadis kedua kata Wa'il, saya melihat Nabi kalau sujud dia letakkan lututnya dulu, kemudian tangannya. Apakah Nabi ini tidak konsisten? Kan bisa disalahpahami orang. Oh, kalau begitu Nabi ini jadi macam-macam nanti tuduhan-tuduhan. Maka perlu dikaji secara mendalam tentang dua hadis yang tampaknya berbeda. Dia ada kaidah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apabila terjadi pertentangan dalil, itu harus dicarikan solusinya. Apa solusinya? Para ulama mengambil jalan keluar untuk menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan ta'arud pertentangan dalil itu. Di antara yang dilakukan adalah menentukan mana yang nasikh atau mansukh, mana yang duluan, mana yang belakangan. Biasanya kalau sudah ditentukan mana yang duluan belakangan, yang diambil itu yang belakangan. Seperti misalnya ziarah kubur. Ziarah kubur itu dilarang Nabi dulu di awal-awal Islam. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian berziarah ke kubur. Memang dilarang Nabi di awal-awal Islam karena iman belum kuat. Orang waktu itu ziarah kubur masih mencabik-cabik pakaian, menarik-narik rambut, latomal khulud, menepuk pipi, histeris, tak menerima dengan keadaan, atau sebahagian lagi mengagung-agungkan orang yang sudah meninggal itu secara berlebih-lebihan, sampai turun ayat alhaakumut takatsur, berlebih-lebihan, bermegah-megahan, telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur. Zurtum, kalian berziarah, maqabir, kubur. Kalian ziarah ke kubur pun masih bermegah-megahan, kata Allah. Disindir oleh Allah perbuatan orang-orang jahiliyah dulu, bahkan orang-orang Islam di awal-awal Islam. Makanya Nabi mengatakan, aku larang kalian ziarah kubur. Tetapi Nabi melakukan pembinaan. Nabi melakukan sesuatu untuk memperkuat keimanan akidah para sahabat, sampai akhirnya sudah mulai kuat akidahnya. Lalu Nabi melihat ada sesuatu yang positif pada ziarah kubur. Badali, setelah terlihat olehku, annaha, bahwasanya ziarah kubur itu turikul qulub, melembutkan hati. Wa tudmi'ul ain, dengan hati lembut itu akan meneteskan air mata takut dengan azab Allah. Maka sejak aku lihat ada manfaatnya dan keimanan sahabat sudah kuat, apa kata Nabi? Fazuruha, sekarang aku perintahkan kalian berziarahlah ke kubur. Mana yang nasakh, mana yang mansukh, mana yang nasih? Yang nasih itu artinya penghapus. Yang nasih, ziarahlah ke kubur. Yang mansukh, yang dihapus, aku larang kalian ziarah ke kubur. Artinya hadis larangan itu sudah tak berlaku lagi. Jadi dilihat mana hadis yang nasih, mana yang mansukh. Sama dengan ketika berkiblat ke Baitul Maqdis. Dulu Nabi pernah berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram, maka tentang perintah untuk berkiblat ke Baitul Maqdis sudah mansukh.
Dah dihapus syariatnya, yang berlaku adalah ke Masjidil Haram. Nah, begitu juga hadis-hadis yang tampak bertentangan, seperti misalnya hadis ini. Nabi mengatakan, sujudlah, letakkanlah tangan sebelum lutut. Kemudian saya melihat Nabi mendahulukan lutut sebelum tangan. Mana yang duluan, mana yang belakangan? Dicari, diusahakan, tak jumpa. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Nah, pakai metode berikutnya. Kalau metode menentukan nasah mansuh tak ketemu, pakai metode berikutnya, al-jam'u bainal ahadits, mengumpulkan hadis-hadis yang serupa, yang mirip, dikumpulkan semua, dikaji secara komprehensif, nanti akan ketemu, oh ini maksudnya begini. Ada lagi melihat bagaimana menyelesaikan, melihat sanadnya. Sanad hadis itu siapa perawinya. Kalau nanti ternyata yang ini dhaif, yang dhaif ini ditinggalkan, yang sahih ini diamalkan. Tapi masalahnya ketika diteliti sama-sama sahih. Nah, gimana caranya? Sama-sama sahih. Setelah penelitian sanad masuk ke penelitian matan. Jadi kan hadis itu ada sanad, ada matan. Sanad itu perawi silsilah, perawi yang meriwayatkan hadis dari guru ke guru. Matan itu isi hadis, kandungan. Nah, maka ditelitilah isi hadis ini. Nah, akhirnya bertemu pada kesimpulan yang bermasalah itu isinya. Di mana masalahnya? Kalimat pangkal sama kalimat ujung satu hadis saja berbeda. Jangan kita bandingkan dulu hadis pertama dengan hadis kedua. Hadis pertama itu saja isinya terjadi problem. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan begini. Kata Imam An-Nawawi, la yazharu tarjihu ahadil madhhabaini 'ala al-akhar, walakin ahla hadzal madhhab rajjahu hadits Wa'il. Tidak dapat kita menentukan mana yang paling kuat dari dua amalan ini, tangan atau lutut. Kenapa? Kata dia, memang agak sulit untuk memilihnya. Agak sulit untuk menentukan ini yang terkuat, ini yang lemah. Enggak bisa menentukan begitu, kata Imam An-Nawawi. Tetapi dia menyimpulkan, walakin, akan tetapi, ahla hadzal madhhab rajjahu hadits Wa'il. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, ahla hadzal mazhab itu pengikut mazhab ini, maksudnya mazhab Syafi'i. Karena Imam An-Nawawi ini bermazhab Syafi'i. Merajihkan merajihkan artinya menguatkan pendapat yang mengatakan atau menguatkan hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il. Kalau kita bandingkan tadi, yang mengatakan tadi letakkan tangan sebelum lutut, riwayatnya Abu Hurairah. Yang mengatakan bahwa Nabi itu salat mendahulukan lutut, itu hadisnya riwayat Wa'il. Nah, yang dirajihkan oleh mazhab Syafi'i adalah hadis riwayat Wa'il bin Hujr, yaitu mendahulukan lutut sebelum tangan. Wa qalu fi Abi Hurairah innahu muttarib. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang menetapkan harus lutut dulu baru tangan, bagaimana mereka memahami hadis riwayat Abu Hurairah? Innahu muttarib. Sesungguhnya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu goncang. Goncang itu istilah. Muttarib itu problem. Ada sesuatu yang masalah di dalamnya. Bahkan ada yang bertolak belakang di dalam hadis itu sendiri. Apa yang bertolak belakang? Idz qad ruwiya anhul amrani, karena diriwayatkan dengan dua hal yang berbeda. Satu hadis tapi isinya bertolak belakang antara pangkal dengan ujung. Di mana yang bertolak belakang itu? Disebutkan di sini. Qalban minar rawi, terbalik penyebutannya. Perawi yang meriwayatkan hadis ini menyebutnya salah sebut gitu. Seharusnya dia mengatakan letakkanlah lutut sebelum tangan, tapi salah ucap, letakkanlah tangan
sebelum lutut. Mengapa? Karena pangkal hadis itu apabila engkau sujud janganlah turun seperti unta. Memangnya unta itu turun seperti apa? Janganlah turun seperti unta. Letakkanlah tangan sebelum lutut. Terbalik itu. Janganlah turun seperti unta, letakkanlah lutut sebelum tangan. Kenapa? Karena kalau unta itu turun, dia mendahulukan kaki depan. Kaki depan itulah yang tangan. Kaki depan itu tangan. Jangan turun seperti unta, jangan dulukan tangan. Karena kalau mendulukan tangan seperti unta, Nabi tak mau begitu. Maka hendaknya letakkanlah lutut sebelum tangan. Tapi hadis yang pertama tadi, letakkanlah tangan sebelum lutut, itu yang terbalik. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata Imam An-Nawawi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, kata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Begitu semuanya mengatakan terbalik. Tetapi ada yang mengatakan memang harus tangan itulah yang didulukan. Dan tidak terbalik. Siapa yang berpendapat begitu? Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifatu Salatin Nabi min at-takbiri ila at-taslim ka'annaka tarahu. Sifat salat Nabi dari takbir hingga salam seakan-akan engkau melihatnya. Nah, itu judul bukunya, panjang judul bukunya, tapi ketika sampai ke terjemahan ringkasnya sifat salat Nabi. Banyak di masjid-masjid kita lihat sekarang buku itu. Tadi malam saya di mana? Misi ada situ. Oh, sebelumnya lagi kemarin sifat salat Nabi. Jadi masjid-masjid kita banyak pustaka kecil di depan-depan tuh buku-buku sifat salat Nabi. Siapa penulisnya? Syekh Nasiruddin Al-Albani. Gimana masalah Syekh Nasiruddin Al-Albani ini? Syekh Nasiruddin Al-Albani termasuk ulama yang diperbincangkan banyak ulama-ulama. Di antara yang diperbincangkan itu tentang tidak konsistennya dia menentukan mana yang sahih dan dhaif. Dalam satu buku disebutnya satu hadis yang sama dhaif. Di bukunya yang lain disebut pula sahih. Di buku yang lain disebut hasan. Sehingga orang yang membaca satu buku dia mengatakan dhaif ini tak boleh diamalkan, tapi bukunya yang lain hasan ini bisa diamalkan. Akhirnya orang yang membaca bukunya kalau cuma satu buku dia tidak bisa menentukan sebetulnya dhaif atau hasan atau sahih. Nah, oleh karena itu ketika kita mengkaji kitab sifat salat Nabi banyak problem di dalamnya. Dan mohon maaf, buku yang ditulis oleh Syekh Albani di dalam sifat salat Nabi itu di pangkal muqaddimah itu problem. Cetakan pertama dulu dia mengatakan orang-orang yang mengikut mazhab-mazhab itu gitu. Orang-orang yang beramal mengikut ulama-ulama mazhab kal an'am, seperti binatang ternak. Itu kan namanya tuduhan yang tidak baik. Itu artinya merendahkan para ulama-ulama kita. Bahkan seperti sekelas Imam Ibnu Katsir yang ulama besar itu. Siapa yang tidak kenal? Artinya sangat populer. Imam Ibnu Katsir punya Tafsirul Qur'anil Azim. Punya kitab banyak sekali. Al-Bidayah wan Nihayah, banyak kitab imam ulama besar. Andai dia mau membuat satu mazhab, maksudnya orang ngikut dia mazhab Ibnu Katsir bisa. Tapi dia yang Imam Ibnu Katsir ini yang tawadhu ketika dia berfikih mengikut mazhab Syafi'i. Dalam amalan saya mengikut mazhab Syafi'i. Tawadhu. Ulama. Tiba-tiba ada yang mengatakan orang yang ikut mazhab-mazhab ini seperti binatang. Itu luar biasa. Berarti kan Imam Ibnu Katsir itu dinilai rendah sekali itu oleh yang mengatakan demikian ini. Termasuk Imam As-Suyuti. Apa kurang hebat Imam As-Suyuti? Dia punya kitab Ulumul Quran, punya kitab hadis, banyak sekali kitabnya. Tafsir Al-Jalalain itu dia juga yang menulisnya. Imam As-Suyuti yang mengatakan hafiztu mi'atai alfin hadithan,
saya menghafal 200.000 hadis. Lau wajadtani lau, kalau aku temukan 100.000 hadis lagi, la hafiztuhu, pasti akan kuhafal juga. Luar biasanya ilmunya, kedalamannya, pemahamannya. Tapi dalam masalah fikih, amalan fikih, dia tetap mengaku saya bermazhab Syafi'i. Begitu ulama-ulama. Itu ulama. Kalau ulama aja bermazhab, apalagi kita yang orang awam ini, yang mengaku-ngaku tak perlu bermazhab. Nah, itu problem. Jadi dalam penjelasan Syekh Albani ini dia katakan sujud harus mendahulukan tangan. Sebetulnya kalau mengatakan saya memilih tangan, tapi yang memilih lutut tak apa-apa, tak masalah. Tapi kalau mengatakan